used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. We couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. I think Eurodance was the track I listened to the most when I was younger. Same. How's it going? It's gonna be good. You played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. Played for me. We used to hide under the covers, serenade each other with careless melodies. Something buried deep inside us, the major and the minor were like piano keys. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. We couldn't stop the world from turning. It was like a whirlwind, scattered us like leaves. But I'm stuck inside a feeling, a song that never leaves. We were like a symphony. You played for me. You played for me. Oh, you played for me. I swear, even in my sleep, I hear it like the memory of everything we used to be. You played for me. I think Eurodance was the track I listened to the most when I was younger. Same. How's it going? It's gonna be good.
Berikut ulasan WinPoint tentang kelebihan Windows 7. 1. Stabil dan lengkap. Mungkin kita sering mendengar keluhan tentang kurang stabilnya Windows 10. Nah, ini jarang ditemui pada Windows 7. OS ini sangat stabil, jadi kompatibilitasnya dengan software pihak ketiga juga cukup tinggi. Selain itu, driver yang kompatibel dengan Windows 7 sangat lengkap. Kamu tidak akan kesusahan menyesuaikan hardware dengan Windows 7, terutama bila kamu menggunakan hardware 2016 ke bawah. Karena beberapa hardware produk 2016 ke atas itu sudah dibuat khusus untuk Windows 10. 2. Mudah menemukan software yang kompatibel untuk bekerja dan aktivitas produktif. Nah, jika kamu adalah seorang pekerja atau kalangan enterprise yang banyak memerlukan software pendukung pekerjaan, maka Windows 7 ini adalah jawabannya. Rata-rata pembuat software untuk kalangan enterprise tidak buru-buru mengupgrade suatu buatannya untuk versi yang lebih tinggi, karena masih khawatir bahwa OS baru belum stabil. Nah, terkait hal ini, memang saat Windows 10 dirilis, masih banyak developer yang wait and see, tidak buru-buru mengembangkan software untuk Windows 10. Inilah mengapa kamu akan menemukan software lebih lengkap dalam versi Windows 7. 3. Multimedia lengkap. Karena pengembangannya yang sudah lama, maka hampir semua multimedia kompatibel untuk diputar di Windows 7. Nah, pada saat saya menggunakan pemutar video default Windows 10, seperti Movies and TV, ada beberapa format yang tidak dapat diputar dan tidak memungkinkan untuk update kode. Sehingga alternatifnya hanya saya harus menggunakan pemutar multimedia pihak ketiga. Nah, ini berbeda dengan Windows 7 yang memiliki kode lengkap. Sehingga jika kamu berkecimpung di bidang multimedia, maka Windows 7 akan lebih mudah membantumu. 4. Learning curve lebih mudah. Karena bentuk dan tampilannya yang sederhana, maka Windows 7 lebih mudah dipelajari jika dibandingkan dengan Windows 10 yang kadang masih terdapat dualisme dalam UX-nya. Maka Windows 7 jelas lebih mudah digunakan. Jadi, ini merupakan salah satu keuntungan menggunakan Windows 7. Selanjutnya, apa sih kekurangan dari Windows 7 ini? 1. Lebih rentan virus. Tren malware yang menyerang secara global akhir-akhir ini, seperti WNSCRI dan Petya, ini kebanyakan menyerang Windows 7 atau versi yang lebih lama lagi. Selain karena teknologinya sudah familiar bagi pembuat malware, nah Windows 7 juga memiliki basis pengguna yang sangat menggiurkan untuk mendapatkan keuntungan secara finansial bagi hacker atau pembuat virus. Bertahan di Windows 7 berarti kita juga secara potensial terpapar oleh virus atau malware. 2. Support akan berakhir dalam waktu dekat. Nah, meskipun dikatakan support untuk Windows 7 sudah berakhir, misalnya pada tanggal 13 Januari 2015 yang lalu. Nah, sebenarnya yang berakhir adalah mainstreamnya support, yang artinya Microsoft berhenti merilis perubahan desain, fitur, dan fungsi baru, serta tidak lagi menanggapi klaim jaminan terkait OS tersebut. Nah, jika support keamanan ini berakhir, maka pilihannya hanya tinggal upgrade atau membeli perangkat yang lebih baru. 3. Update yang mengganggu. Nah, salah satu yang menyebalkan dari Windows 7 adalah update yang lebih besar dan mengganggu. Microsoft rajin merilis update dan volumenya juga cukup besar, sehingga kemungkinan memboroskan kotak kamu. Nah, pada Windows 10 Creator Update, ini sudah diatasi dengan cara hanya mengirimkan file yang dibutuhkan untuk diupdate, sehingga nantinya diperlukan lebih sedikit data untuk kepentingan update. 4. Kompatibilitas dengan hardware baru dibatasi. Banyak hardware rilisan baru yang tidak lagi kompatibel dengan Windows 7, seperti misalnya AMD Ryzen serta prosesor Intel Core i7 terbaru.
di mana tindakan ini kemungkinan dilakukan oleh Microsoft untuk mendorong pengguna lebih memanfaatkan Windows 10 yang merupakan edisi terbaru OS Microsoft yang mendapatkan dukungan penuh dari raksasa software ini. Jadi jika kamu berharap untuk membangun sebuah PC dengan hardware terbaru, maka kemungkinan kamu tidak akan dapat memanfaatkan Windows 7 lagi. Demikianlah kelebihan dan kekurangan dari Windows 7. Jika kamu punya pendapat lain, sumbangkan pengalamanmu di kolom komentar ya.